Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 8 akan memaparkan presentasi dari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan materi teori, sastra, dan hipotesis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota pertama yaitu ada Kuku Indra Wijaya dengan NPM 1910 Vidyatul Masama dengan NPM 1910 Lilis Lestianingrum dengan NPM 1910 Didi Permadi dengan NPM 1910 dan Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910 Untuk perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar mungkin akan membantu juga untuk membentuk dewan jaringan yang lebih besar, representatif, tetapi tidak bertanggung jawab secara hukum. Dewan tersebut dapat terdiri dari mitra portofolio yang sangat diakui dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang relevan, dengan pengetahuan yang relevan, yang bekerja sama dengan proyek di bawah pengawasan anggota dewan. Meskipun 3 komite adalah bentuk yang direkomendasikan, namun sebaiknya struktur dewan hanya terdiri dari 2 subkomite, yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan perusahaan. Ketua subkomite harus independen atau bebas dari konflik kepentingan, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional, yang kuat serta dalam rekam jejak yang terbukti di bidang yang relevan. Berikut adalah bagian dari 4 pendekatan Dewan Perusahaan Pusat dan anak perusahaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Papan anak perusahaan seringkali tidak lebih dari papan boneka. Direktur hanya memenuhi persyaratan hukum setempat, dan apa yang membedakan pendekatan dewan yang lebih maju adalah keseimbangan kontrol dan kebebasan berdasarkan kemitraan yang diperlukan untuk mencapai sinergi dalam fungsi kedua dewan. Komposisi dewan dan budaya dewan, struktur dan ukuran keberhasilan harus selaras. Kemudian adalah teori yang berkaitan dengan keuangan. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Seperti yang dikatakan Markowitz, dengan bekerja pada risiko portofolio mengarah ke Sharpe dan model penetapan harga aset modal, ini membentuk dasar untuk perintis karya, Bold, dan Brown, yang menghubungkan reaksi pasar saham dengan penyediaan informasi akuntansi. Lalu Modigliani dan Miller mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Yang terakhir yaitu Fama, yang mengemukakan bahwa mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Materi yang selanjutnya yaitu teori yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Menurut Robbins, mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Fokus individu melihat kontribusi pengetahuan dari dampak, misalnya pembelajaran, motivasi, dan kepribadian. Pilihan dari banyak teori yang dihasilkan di area ini menggambarkan aplikasi akuntansi potensial mereka. Seperti yang dikatakan oleh Kelly, yang berbicara bahwa mengembangkan teori atribusi untuk menjelaskan bahwa kita memandang orang berbeda tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Ini akan memiliki relevansi dengan penelitian akuntansi manajemen yang berbasis di penilaian kerja bawahan oleh manajer. Yang kedua, yaitu fokus kelompok melihat kontribusi pengetahuan tentang dampak dinamika dan proses kelompok, komunikasi, dan perubahan perilaku dan sikap, norma, peran, status, kekuasaan, dan konflik. Seperti yang dikatakan oleh Hargreaves dan Baker dan Green, yang mengungkapkan bahwa teori kontingensi untuk mengeksplorasi dampak dinamika kelompok pada proses penganggaran, dan Barrow yang mengemukakan bahwa mengembangkan teori kepemimpinan kontingensi dalam mencoba menjelaskan kepemimpinan yang sukses dan perilaku kelompok yang diakibatkannya menjadi kombinasi gaya kepemimpinan tertentu dan kondisi situasional. Untuk yang selanjutnya yaitu fokus sistem organisasi. Fokus sistem organisasi melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan,
bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Yang pertama, ahli teori organisasi. Misalnya Brun and Stalker 1961, Woodward 1965, mengeksplorasi hubungan antara variabel lingkungan dan organisasi. Peneliti akuntansi telah memperluas cakupan variabel-variabel ini untuk memasukkan hubungan antara lingkungan, misalnya teknologi, ketidakpastian, organisasi misalnya struktur, kompleksitas, tugas, desentralisasi, gaya pengawasan, ketegangan terkait pekerjaan, dan variabel akuntansi misalnya evaluasi kinerja, partisipasi anggaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan teori kontingensi yang harus mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari akuntansi sistem yang terkait dengan keadaan tertentu yang ditentukan dan menunjukkan kecocokan yang sesuai. Otley 1980. Studi semacam ini telah menetapkan hubungan antara praktik akuntansi dan faktor lingkungan dan organisasi dan telah menghasilkan badan yang diakui pengetahuan, yang bisa dibilang paling koheren dalam manajemen akunting. Yang kedua yaitu Berry dan kawan-kawan 1985 mengadopsi pendekatan studi kasus berbasis sosiologi dan teori konflik untuk mengeksplorasi kompleksitas proses organisasi dalam Dewan Batubara Nasional. Yang ketiga, ahli teori organisasi lainnya, misalnya Auchi 1977, Perrow 1970, 1972, Thomson 1969 telah memberikan kerangka kerja alternatif untuk teori sistem yang telah memfasilitasi diskusi tentang peran struktur kontrol dan perilaku bawahan. Ini telah memungkinkan perkembangan dalam akuntansi penelitian tentang pengendalian anggaran yang ditunjukkan untuk distorsi akuntansi sistem informasi. Misalnya Birnbaum et al. 1983. Metode penelitian alternatif konsisten dengan teori yang berbeda ini, pendekatan untuk fokus individu, kelompok, dan organisasi. Jadi eksperimental metode berdasarkan harapan perilaku dan psikologis akan paling sering digunakan untuk mengukur perilaku individu. Metode survei dapat digunakan untuk mengungkapkan sikap dan preferensi yang dilaporkan sendiri, dan studi kasus yang digunakan untuk mengeksplorasi perubahan organisasi. Namun, catatan kehati-hatian perlu dalam faktor yang konsisten dari studi di bidang perilaku organisasi adalah fokus mereka pada variabel dependen yang relatif sedikit, produktivitas, absensi, pergantian pekerjaan, dan kepuasan kerja mendominasi dengan mengesampingkan hampir semua hal lainnya. Untuk subbab selanjutnya yaitu mencari literatur. Dalam pencarian ide penelitian, literatur merupakan motivasi utama untuk mencari ide penelitian di daerah tersebut. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih jauh dari makalah-makalah tersebut dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi dan referensi dari daftar pustaka. Masih belum ada cara mudah untuk melakukan ini karena database online sering berhenti sekitar tahun 1988, membuat artikel jurnal hard copy sangat penting baik melalui kepemilikan serial perpustakaan atau melalui pinjaman antar perpustakaan. Hasil pencarian semacam itu akan menjadi banyak kertas yang seharusnya mengungkapkan pertama, beberapa makalah kunci literatur di daerah tersebut yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bukti dari apa yang kita ketahui, yaitu batas-batas pengetahuan kita saat ini dan sama pentingnya apa yang belum kita ketahui karena masih merupakan penelitian masa depan
atau sifat temuan empiris juga akan menunjukkan apa yang kita tidak yakin karena temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif. Yang ketiga, indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut dan implikasinya bagi penelitian kami sendiri. Yang keempat, pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, prestasi konferensi dan kertas kerja yang akan mengungkapkan baik jalan penelitian yang saat ini sedang dieksplorasi atau kemungkinan 2 tahun sebelum publikasi, dan yang penting, kesenjangan yang masih terlihat. Dan yang terakhir, teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Literatur empiris akan mengukur asosiasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin berpengaruh, karenanya merupakan kandidat utama untuk muncul dalam model konseptual awal kami tersebut. Untuk subbab selanjutnya yaitu memodelkan hubungan. Hubungan mendasar adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pada tahap ini, kita hanya memiliki asosiasi, kita tidak dapat mendalilkan arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Kami berpotensi mulai dengan kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Skenario yang dijelaskan sebelumnya dalam bab 1 sehubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela dan digambarkan dalam gambar 3.2 sesuai dengan situasi ini. Terdapat hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti atau menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah layak dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan di antaranya. Perusahaan menandakan praktik inovasi dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, atau perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama analis perusahaan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel yang berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran yang tepat akan sangat membantu, karena akan menentukan baik dalam mengelola kendali mereka dan bagaimana dalam mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi, sehingga tidak ada lagi hubungan langsung antar variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening merupakan variabel dependen dalam satu hubungan kiri dan independen variabel dalam hubungan kedua yaitu kanan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut. Kemudian, gambar 3.4 mengilustrasikan contoh yang dapat berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan, sehingga untuk analisis statistik dari model itu harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Dari gambar 3.5 dapat dilihat bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang dimoderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel lain. Hal tersebut memungkinkan situasi yang berdampak dalam inovasi akuntansi yang mungkin tergantung pada variabel moderasi, seperti yang terdapat dalam gambar 3.6 berikut. Kemudian pada gambar 3,7 ditunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama sehingga mereka disebut asing variabel.
terlihat pada gambar 3,8, kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan, kemudian tingkat inovasi akuntansi, dan meningkatkan tingkat kinerja keuangan terkait dengan siklus bisnis dapat naik atau turun. Maka dalam hal tersebut, kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data ke satu tingkat ekonomi tersebut. Dijelaskan pula pada gambar 3,9 biasanya dikaitkan dengan ketergantungan pada 4 variabel keuangan seperti mengukur profitabilitas, risiko keuangan, likuiditas, dan modal kerja dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lain. Kemudian pada gambar 3,10 mungkin memerlukan dua studi yang terpisah. Dalam kasus tersebut, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang diinginkan. Untuk selanjutnya yaitu mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis tersebut juga dapat diukur menggunakan skala pengukuran rasio dan interval karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Sedangkan ordinal dan nominal sebagai skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis, sehingga apa yang kita asumsikan sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengulas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 menunjukkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Kemudian mencoba untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Hipotesis alternatif atau H1 menunjukkan adanya hubungan terarah atau seringkali kausal, dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan dalam kemungkinan membuat dua kesalahan. Kesalahan tipe 1, penolakan hipotesis nol yang benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis nol yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Dalam lingkungan prediksi kebangkrutan kesalahan, klasifikasi perusahaan yang gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1, sedangkan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Akan menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi untuk mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 sambil mempertahankan tingkat kesalahan tipe 1 saat ini. Jika hipotesis tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Yang selanjutnya yaitu masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi, tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula masalah seleksi, baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan.
5 kategori tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Yang pertama, ada penalaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua, penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip atau sumber sekunder. Kemudian yang ketiga ada studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Yang keempat, survei. Dan yang kelima yaitu eksperimen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.